Terima Oke, kasih, Kak Pak. Cita, selamat malam. Ya, monggo Pak ditampilkan PPT dari Bapak Nasib. Ya, lumayan agak banyak malam hari ini ya, luar biasa sekali. Baik, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Waalaikumsalam. Malam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu semuanya. Mudah-mudahan saya berikan kesehatan buat teman-teman semua ya. Malam hari ini yang udah tertunda berapa kali nih sama Nurse Cita kemarin. Kita mau belajar ataupun merefresh tentang materi EKG dasar ya, konsepnya lebih ke konsep EKG dasar. Jadi kalau nanti teman-teman belajar, mungkin pernah ada beberapa yang pernah ikut live dengan Damar Wijaya Medika, ini sebetulnya materi sering dibawakan ya, sering disampaikan gitu. Jadi buat teman-teman yang mau belajar, mungkin kalau lebih efektif itu di apa namanya di Zoom ya, di webinar gini lebih efektif gitu dibanding dengan TikTok. Kadang-kadang kalau TikTok banyak ketinggalannya. Baik teman-teman, saya izin share screen terlebih dahulu. Mohon izin. Oke, apakah sudah ada penampakannya teman-teman? Sudah, Pak. Sudah ya, baik. Kita belajar pada malam hari ini lebih ke refresh saja. Nanti mungkin sesi tanya jawabnya ada di terakhir aja ya, biar teman-teman lebih apa namanya lebih konsentrasi Paham. dalam mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Oke, nah ini teman sedikit tentang eh, apa CV yang mungkin kemarin pernah ikut di Zoom sebelumnya. Kenal dengan nama saya Devi Firmansyah, pendidikannya profesi keperawatan, sedang melanjutkan untuk magister keperawatan, insya Allah ngambilnya di KMB, subspesialisnya kardiovaskuler. Tinggal di Depok, Cinere, mungkin teman-teman ada yang di daerah Depok dan sekitarnya. Saya besar di Kuningan, Jawa Barat. Pernah kerja di Rumah Sakit Dharma Nugraha juga, Jakarta Timur. Terus di ICU Rumah Sakit Bulu Cinere kurang lebih 15 tahun ya. 15 tahun dan sekarang dipercayakan untuk mengelola diklat keperawatan. Terus saya juga dinas di Pro Emergency gitu ya, teman-teman sebagai instruktur untuk BLS, ACLS gitu ya, ataupun VET, Bonels untuk kebidanan gitu ya. Dan basic pendidikan informal saya itu di ICU Basic and Advanced di RCM kurang lebih 6 bulan. Terus sebagai manajemen clinical instructor juga saya pernah berpendidikan di Sinkarus Jakarta Pusat dan sebagai asesor perawat di HPMI atau Himpunan Perawat Manajerial Indonesia di DKI Jakarta. Dan lisensi saya untuk sebagai instruktur TOT Kemenkes dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Mudah-mudahan sih bisa menambah ini ya teman-teman, menambah eh, kekuatan saya untuk bisa sharing dengan rekan-rekan. Untuk nomor WhatsApp ada di sini juga dan media sosial mungkin yang paling sering aktif tuh di TikTok. Silahkan kalau mau follow ya. Dan ada beberapa video yang memang edukasi untuk kegawatan daruratan kardiak ataupun trauma. Apa yang akan kita bahas pada malam hari ini tentang EKG yaitu tentang anatomi dan sistem konduksi. Karena tidak sedikit juga rekan-rekan ketika saya ngisi seminar ataupun webinar ataupun pada saat sesi luring ya, ketika berbicara masalah EKG itu teman-teman, aduh Pak pusing gitu, atau nggak ngerti, bingung gitu, nggak ngerti-ngerti. Makanya saran dari saya itu kalau belajar memang stepnya dari awal terlebih dahulu. Maksudnya memahami anatomi dan sistem konduksi yang paling penting gitu ya. Definisi dari EKG, fungsi serta sarapan. Kertas EKG, kurva EKG serta interpretasi. Kita strip aja dulu. Jangan yang 12 lead. Karena kalau belajar EKG itu, kalau di sini hanya 2 jam, idealnya itu minimal 3 hari, maksimal seminggu tuh teman-teman untuk EKG biar sampai paham. Dan kita belajar sedikit tentang irama yang aritmia nanti ya, yang normalnya justru kita akan bahas. Nah, kalau kita melihat bahwa jantung secara anatomi di sini artinya jantung itu posisinya di mid mediastinum ya, di tengah tulang mediastinum. 2/3-nya itu memang ke sebelah kiri menjoroknya. Ada yang ke kanan Pak, secara fisiologis ya memang ada beberapa kelainan dari jantung gitu ya, dari beberapa kelainan yang eh, pernah saya temui di rumah sakit itu gitu ya, yang memang dextrokardi gitu ya. Jadi sisinya berpindah 2/3-nya sebelah kanan.
Apexnya puncak dari jantung itu di berapa sih, di interkostal 5 atau iga ke-6? Dan dasar jantung itu interkosta 2 atau interkosta 3. Nah, ini bisa dilihat dari gambaran secara anatominya, dan ini gambaran secara sinar ronsennya ya teman-teman, yang gambaran warna putih ini nih dari mulai apa namanya itu pembuluh darah besar sampai ke jantung sebelah kiri dan sebelah kanan gitu ya teman-teman. Ini yang normal gitu ya. Idealnya kalau sinar X-ray itu warnanya putih berarti cairan isinya, cairan atau darah gitu ya. Tetapi kalau hitam di sinar X-ray berarti ini adalah kumpulan udara jelas di dalam rongga apa namanya organ di paru gitu ya. Ini gambaran secara umumnya sama seperti ini. Nah, kenapa sih jantung itu bisa bergerak? Otomatis jantung karena mempunyai keistimewaan-keistimewaan. Selain punya sistem konduksi, jantung juga punya beberapa sistem keistimewaan gitu ya. Nah, kalau kita lihat secara anatomi di sini bahwa kalau kita melihat anatomi jantung itu kayak gimana sih gitu ya teman-teman. Nah, ini anatomi itu kalau kita bisa lihat gitu. Jadi otot jantung itu dibagi gitu ya, kita belah gitu ya teman-teman, dibelah dulu gitu otot jantungnya gitu ya. Dan lapisan-lapisannya itu ada beberapa lapisan sebelum masuk ke dalam otot jantung. Artinya ketika jantung itu bergerak, dia diharapkan tidak ini teman-teman, diharapkan tidak eh, terjadinya sebuah gesekan-gesekan, terjadinya sebuah gesekan-gesekan dari otot jantung ke bagian luar di rongga torak gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa lapisan yang kita sebut dengan perikardium, ada perikardium fibrosa yang paling luar, perikardium serosa gitu ya teman-teman, dan ini perikardial cavity, isinya diisi oleh cairan dari jantung, perikardium gitu ya sebagai pelumas, dan yang menempel dengan otot jantung atau miokardium adalah lapisan epikardium atau visceralis gitu ya. Nah, teman-teman, otot-otot jantung, sel-selnya itu ada di dalam otot-otot jantung adalah ada sel-sel yang nantinya akan dialirkan oleh sumber listrik yang ada di jantung. Dan kalau bagian endokardium ini, teman-teman, ini adalah yang berhubungan langsung dengan darah, yang berhubungan langsung dengan darah yang dipompakan baik atrium kanan ataupun atrium yang sebelah kiri. Nah, oke ya, teman-teman, ini cara anatomi gambaran umumnya. Nah, ini anatomi jantung, teman-teman. Anatomi jantung itu dia mempunyai beberapa ruang gitu ya. Kalau kita sebut dengan normalnya tuh dua ruang. Dua ruang tuh apa aja gitu ya. Ruangannya itu ada atrium dan ventrikel gitu ya. Ada atrium dan ventrikel. Ini yang kita sebut dengan atrium sebelah kiri. Ini atrium sebelah kiri gitu ya. Nah, ini ventrikel sebelah kiri. Jadi kalau ngomongin apa namanya gambaran dari ruang jantung itu ada atrium kiri dan ventrikel kiri, jangan bersebelahan gitu ya teman-teman. Nah, dari atrium kiri itu dia ada pembatasnya atau ada katupnya sebelum dari atrium kiri dipompakan ke ventrikel, sorry, darah itu mengalir ke ventrikel kiri, ada katup bicuspidalis atau katup mitral. Selanjutnya ada atrium sebelah kanan di mana darah yang ditampung dari seluruh tubuh dan masuk ke dalam ventrikel kanan melalui apa? Katup tricuspidalis. Tricuspidalis itu katupnya tiga, kalau bicuspidalis atau mitral dua gitu ya. Nah, jadi darah dari seluruh tubuh itu, darah dari kedua paru-paru kanan dan kiri itu masuk ke atrium kiri gitu ya teman-teman. Lalu melalui vena pulmonalis nih, vena pulmonalis sebelah kanan dan ada yang sebelah kiri. Lalu masuk ke ventrikel kanan gitu ya. Nah, terus darah itu dipompakan ke seluruh tubuh melalui aorta yang kita sebut dengan katup aorta. Terus kalau vena cava superior, vena cava inferior ini darah yang memang balik lagi dari tubuh yang hasil dilakukan metabolisme gitu ya, teman-teman, dilakukan metabolisme ke seluruh tubuh, balik lagi ke jantung untuk selanjutnya dari ventrikel kanan ini darah itu dialirkan atau dipompakan ke paru-paru melalui katup arteri pulmonalis gitu ya. Nah, begitulah proses secara umum dari sirkulasi yang secara sistemik. Nah, kalau ditanyakan Pak, kapan sih jantung itu mendapatkan darah itu sendiri? Apakah tidak ada pembuluh darah? Ada gitu ya. Idealnya di dalam jantung yang memang otot-ototnya atau selnya yang perlu makan gitu, harus ada aliran darah. Di mana masuknya aliran darah? Jadi posisinya itu ada di sebelah kanan dan kiri dari aorta. Ada sebelah kanan dan kiri dari aorta ketika jantung itu apa namanya posisinya setelah dipompakan katup dari aortanya itu menutup, maka aliran darah masuk ke seluruh tubuh. Nah, dari sorry, masuk ke dalam arteri koronari. Dilakukan proses untuk metabolisme supaya selnya bisa bekerja dengan baik, gitu ya, antara glukosa gitu ya. Lalu dari jantung juga ada vena yang masuk ke dalam eh, sinus koronari, artinya muara dari vena yang ada di koroner gitu ya, melalui vena kardiaka dan vena trabisia yang nanti masuk ke dalam
atrium sebelah kanan. Gitu ya, teman-teman. Oke. Nah, sistem konduksi dari jantung, teman-teman. Kalau kalau ini kan masih kita belajar secara ya, masih kita belajar secara apa namanya? Secara umum terlebih dahulu. Jadi kalau seandainya kita ngomongin sistem konduksi, coba teman-teman boleh diketik ada berapa sistem konduksi gitu ya dari jantung, silahkan. Sistem konduksinya ada yang tahu? Ada yang tahu atau tidak? Ada berapa? Nggak apa-apa. Kalau salah nggak usah malu-malu gitu ya. Kita akan diskusi di sini. Ayo, teman-teman, jawabannya berapa yuk? Boleh di room Sistem chat juga konduksi nggak apa-apa. ada berapa? Tiga, tiga, tiga gitu rata-rata ya teman-teman. Rata-rata tiga. Boleh yang tiga itu boleh disebutkan apa saja, silahkan. Jadi kita ngobrol aja kalau seandainya nggak kalau 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 nggak ngobrol ya susah gitu ya teman-teman. Yang Ayo, ada ada tiga apa coba aja? sebutkan apa saja kira-kira. Ada yang bisa jawab? Nggak ada ya. Baik, teman-teman, ada Itu yang namanya aja lah ya. S-anod gitu ya. Ada S-anod gitu. S-anod itu yang nanti menghasilkan frekuensi jantung gitu ya. S-anod, Avenor, Purkinje 4 hehehe gitu, pakai hehehe gitu ya. Dan berapa frekuensi dari S-anod normal diberikan oleh jantung, dikeluarkan impulsnya adalah 60 sampai dengan 100. Lalu kalau misalkan dari Avenor berapa Pak? 10 sampai dengan 60. Atau dari serabut Purkinje berapa Pak? 20 sampai dengan 40 kali per menit. Jadi teman-teman gitu ya, ini adalah tiga pacemaker utama atau sumber listrik utama yang ada di jantung gitu ya. Selain nanti ternyata impuls jantung itu ada satu lagi di mana adanya di atrium, di otot, di dinding-dinding dari atrium. Nah, ini bagian esanod tepatnya itu ada di mana? Di muara vena cava superior di atrium sebelah kanan. Lalu kalau avenot itu masih di atrium kanan, tepatnya di depan dari sinus koronari. Vena yang dari masuk itu dari jantung masuk ke atrium kanan gitu ya. Lalu apa namanya tuh teman-teman dialirkan melalui bundle of His, lalu ke left bundle branch, ada right bundle branch dan dilanjutkan ke sel Purkinje. Nah, kalau saya menyebutnya itu bukan serabut Purkinje, tapi ke sel Purkinje. Artinya sel Purkinje itu dimulai dari bundle sampai ke Purkinje. Itu ya, teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kalau seandainya, kenapa sih tadi kenapa dikatakan jantungnya bisa bergerak? Karena dia mempunyai namanya keistimewaan. Keistimewaannya itu adalah automaticity yang pertama. Automaticity itu apa? Dia kemampuan untuk mengeluarkan impuls tanpa disuruh, tanpa diperintah oleh siapapun. Jadi secara otomatis dia bisa mengeluarkan impuls. Kalau teman-teman S-anode itu dibongkar ada jutaan sel di situ yang bisa menghasilkan proses kelistrikan dari jantung secara alami. Apakah tubuh lain ada Pak proses listrik? Ada gitu ya teman-teman kan terdiri dari sel juga, tetapi keistimewaannya dari S-node itu dia bisa mengeluarkan impuls secara manual gitu ya. Nah kalau ditanyakan impuls itu apa Pak? Impuls itu adalah proses dari aktivitas listrik pada jantung yang merupakan cikal bakal nanti yang bakal jadi denyut jantung. Gitu ya teman-teman. Lalu dialirkan kemana ke bundle Brahman. Nah kalau ini kemarin di live-nya TikTok Damaru Jadika disebutkan nih ada inferior, ada midline sama posterior untuk tracknya ya internodalnya. Lalu dialirkanlah dia ke seluruh atrium untuk dilakukan proses depolarisasi. Masuklah dia ke avenot gitu ya. Lalu ke sel Purkinje. Keistimewaan yang kedua itu ada yang kita sebut dengan conductivity. Artinya conductivity itu apa? Conductivity itu kemampuan menghantarkan impuls dan mendistribusikan impuls ke jalur lainnya gitu ya. Jadi kalau dikatakan misalkan ya teman-teman, sistem konduksi awal itu dari S anode lalu disebarkan ke kedua atrium yang tadi saya sampaikan. Setelah dari kedua atrium, impuls itu akan masuk ke avenot lalu ke Purkinje. Tadi ya gambarannya seperti itu. Jadi kalau dikatakan ketiga pacemaker alami yang dijadikan sumber utamanya tetap di S anode. Nah, terus avenot sama Purkinje-nya gimana Pak? Jadi kalau misalkan S anode-nya masih mempunyai keistimewaan yang kita sebut dengan automaticity, dia itu tidak akan avenotnya mengganggu impuls dari S anode. Artinya avenot Purkinje-nya hanya mengalirkan saja atau sebagai penghantar dalam konteks yang normal. Artinya seperti itu gitu ya. Nah, keistimewaan dari conductivity dari jantung itu dia mempunyai beberapa kecepatan konduksi di berbagai nanti gambaran-gambaran dari EKG ataupun ruang-ruang dari jantung. Yang pertama itu ada konduksinya itu dari atrium, avenot, dan Purkinje. Makanya kalau teman-teman paham,
Nanti ketika saya katakan mapping dari gambaran impuls pacemaker utama jantung dari mana, sel pacemakernya dari mana, ketika teman-teman memahami tentang ini, nanti teman-teman akan paham bagaimana gambaran jantung itu akan tergambar di dalam kertas EKG. Ya, teman-teman. Oke. Nah, kalau misalkan velocity, kita sebutnya velocity ya, atau kecepatan konduksi di atrium, dia itu moderat, teman-teman. Nggak cepat, nggak lambat di sini velocity kecepatannya. Jadi nggak cepat, nggak lambat. Jadi digambarkan dalam gambaran EKG-nya gitu ya, teman-teman. Ada yang tahu ketika atrium berdepolarisasi, iramanya apa? Coba, ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Pas semuanya. Oh, jangan-jangan udah pulas. Coba bikin kopi dulu ya, bikin kopi biar biar nggak pulas gitu ya. Bikin kopi silahkan. Ada yang mau jawab? Oke, ada di room chat udah ada yang jawab 1.720 orang. Sinus ya, sinus apa? Sinusitis atau sinus ritum atau apa? Oke ya teman-teman, jadi kalau ketika kedua atrium itu berkontraksi atau berdepolarisasi, maka akan menghasilkan irama atau gelombang P yang fisiologis tentunya. Karena dia moderat, nggak lancip, nggak tinggi, nggak lebar gitu ya. Oke, thank you kakak yang sudah menjawab ya. Nah selanjutnya velocity dari AV node ketika impuls itu masuk ke AV node, artinya di AV node ini velocity itu very very slow, artinya sangat-sangat lambat. Jadi ketika normalnya impuls masuk dari AV node, dari SA node itu ke AV node, dia akan di delay. Di delay itu artinya ditahan terlebih dahulu untuk membiarkan ventrikel mengisi darah dengan baik. Setelah itu baru ada velocity konduksi dengan velocity konduksinya very very fast di ventrikel. Makanya gambarnya tuh tinggi dan lancip gitu ya teman-teman. Nah, karena avenot itu mempunyai fungsi mendelay, artinya impuls itu tidak segera masuk ke ventrikel. Tadi saya sampaikan bahwa tujuannya agar kedua ventrikel mengisi darah dengan optimal. Artinya, ketika impulsnya masih melewati avenot, velocity konduksi ventrikelnya masih very very fast, dia itu gambarannya akan fisiologis. Artinya, gelombang GS itu masih bagus, masih sempit, kurang dari 3 kecil. Oke ya, teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan yang terakhir, kecepatan konduksinya itu, yang terakhir apa? Yang namanya excitability. Excitability di sini yang dimaksud adalah keistimewaannya berespon terhadap stimulasi. Artinya, pas yang S anode mengeluarkan fungsinya, sumber lain tadi disampaikan hanya mengalirkan saja. Nah, ketika sumber listrik bukan dari S anode, gimana ceritanya, Pak? Misal dari atrium nih, kan tadi saya sampaikan ya. Nah, makanya istimewa dari jantung excitability itu dia masih bisa menangkap impuls yang ada dari luar pacemaker utama. Makanya akan langsung direspon lalu di impuls tersebut dikonversikan ke dalam jantung itu sendiri gitu ya, teman-teman. Oke, ini anatomis dan fisiologi yang tadi sudah disampaikan. Definisi dari elektrokardiogram ataupun elektrokardiografi gitu ya, teman-teman, secara definisi bahwa elektrokardiogram itu itu mempelajari aktivitas jantung, tapi kalau gram adalah menggambarkan sebuah rekaman atau grafik dari listrik jantung. Fungsinya banyak sekali teman yang akan kita bahas, cuma satu, menentukan gangguan irama dan disritmia ya. Oke, ini kalau teman-teman melihat sebuah sandapan yang ada di EKG itu kan, Pak, kita ngukur EKG ada berapa? 15, 17, 12 gitu ya. Nah, itu tergantung dari permintaannya, tapi secara internasional umumnya adalah 12. Nah, ini juga harus dipahami oleh teman-teman ketika kalau teman-teman misalkan membahas masalah gambaran EKG yang Pak, ini tuh sebenarnya posisinya ada di mana sih? Mana yang rusak? Kok artefak gitu? Gambarannya tuh tebal, terus grafiknya naik turun gitu. Jadi teman-teman juga harus memperhatikan. Kalau yang terjadinya di lead 1, 2, dan 3, jangan jangan ngotak-ngatik yang ada di unipolar baik perikordial ataupun ekstremitas. Nah, jangan otak-atik yang di bipolar aja gitu ya. Jadi apa aja sih yang menggambarkannya gitu ya? Digambarkan dengan apa saja sih gitu ya? Jadi EKG dibagi dua sandapan. Ada bipolar untuk lead 1 sampai 3 dan sandapan unipolar, sandapan prekordial. Jelas prekordial berarti di dada V1 sampai V6. Lalu sandapan ekstremitas ada lead AVR, AVL, dan AV. Nah, untuk sandapan bipolar, teman-teman nih bisa dilihat ya, yang kita fisiologis atau kita bicara tentang aksis atau vektor jantung yang normal, artinya fisiologis dari umumnya normalnya dari jantung, normalnya itu memang ada di lead 2 ya teman-teman, karena dia dari lead 2 itu dia membedakan hanya kedua elektroda saja. Tegangan dari elektroda tangan kanan dan kaki kiri, di mana tangan kanannya negatif, kaki kirinya positif. Jadi menuju dari S anode menuju ke Purkinje, arahnya itu dari ke arah jam 4 ke bawah gitu ya. Makanya morfologi dari gambaran bit EKG-nya akan baik, akan bagus. Nah, kalau misalkan yang membedakan ada nggak Pak yang arusnya terbalik dari bawah ke atas? Ada.
Makanya nanti kalau di lead 2 dia positif, tapi yang posisi di AVR right gitu ya, ke atas atau negatif morfologinya baik P, QRS dan T berarti itu sebuah EKG yang normal atau iramanya sinus gitu ya. Jadi kalau sandapan ekstremitas hanya satu saja ekstremitas, namanya juga ekstremitas. Kalau misalkan yang dua yang tidak diukurnya menjadi roda indifferent, artinya tidak dihitung gitu ya teman-teman. Nah kalau AVF kita sebut aja F-nya foot, L berarti left, kalau R berarti right gitu ya teman-teman. Mengarahnya ke arah yang positif. Dan jelas ini gambarannya kalau dikatakan positif di lead 2, negatif di AVR, gelombang P sudah pasti itu iramanya sinus berarti irama atau impuls pacemakernya dari SA0 gitu ya. Oke, nah ini untuk sandapan prekordial teman-teman yang normalnya ada V1 sampai V6. Untuk rekan-rekan mahasiswa yang mungkin sedang belajar tentang pemasangan elektroda itu, elektroda di prekordial gitu ya teman-teman, boleh dibaca. Ini kan materinya nanti dikasih ya, sudah dikasih bahkan kalau nggak salah gitu ya. Jadi teman-teman bisa langsung membaca artinya. V1 itu posisinya di mana? Ruang interkostal 4 garis sternal sebelah kanan. Jadi jangan terlalu di garis sternal itu berarti di tepinya dari sternal sebelah kanan. Nah, yang paling krusial adalah menentukan sebuah V3. Ketika V3 itu dipasangnya belakangan antara V4 dan V2 gitu ya. Jadi pertengahannya yang menjadi patokan adalah V4 sejajar, V4 itu di interkostal 5 garis mid clavicula. Mid clavicula dulu dipasang, tapi interkostalnya 5, baru tengah-tengahnya adalah V3. Oke, nah kalau ada yang diminta, misalkan dokternya meminta untuk di apa namanya melihat bagian kanan dari jantung gitu ya, dari V1 sampai V, yang paling sering itu V3, V4, V5, V6R gitu ya teman-teman. Nah, menggunakan elektrodanya yang mana aja. Kalau V1-nya di sini, V2-nya di sini, berarti yang gunakan V3-nya tinggal dipindah ke sini. Berarti 2 kali ngerekam Pak, iya, tinggal di belakangnya dikasih R gitu ya. Kalau misalkan yang belakang gimana Pak? V6-nya kan dimindah ke V7, V8, V9 tuh gimana? Berarti gunakan yang elektroda yang di depan nggak dipakai. Direkamnya 3 kali Pak, iya betul. Berarti misalkan V7-nya pakai V3, jadi V3 jadi V7 tulisannya gitu ya di bagian posterior. Oke, tapi jarang sih teman-teman. Nah, ini letak jantung dilihat dari sandapan. Biasanya untuk mapping-mapping mengenai ada sebuah gangguan irama, seperti ada sebuah elevasi ya, atau sebuah depresi, ataupun adanya sebuah T inverted yang menggambarkan adanya sebuah sumbatan, baik secara iskemik ataupun infak yang total, gitu, yang terjadi secara manifestasi yang timbul dari pasien. Oke, nah ini kita langsung ya. Kalau yang tadi nggak terlalu saya banyak bahas, biar teman-teman lebih aplikasi cara membacanya saja. Nah, kertas EKG itu satu kotak besar adalah 5 kotak kecil. Kita harus pahami dulu ini, dan nanti akan menghitung secara manual gitu ya. Nah, di dalam satu kotak besar itu berarti satu kotak kecilnya lebar apa ukurannya adalah 1 mm. Kalau satu kotak besar berarti dikali 5 saja, 5 mm. Yang menggambarkan garis horizontal ke samping berarti dia berbicara masalah waktu. Artinya 1 mm atau satu kotak kecil adalah 0,4 detik. Tapi kalau isinya satu kotak besar berarti dikali 5 saja 0,20. Nah, kalau voltasenya atau kekuatan dari kelistrikannya gitu ya teman-teman, satu kotak kecilnya 1 mm 0,1 milivolt, satu kotak besar itu 0,5 milivolt. Berarti 2 kotak besar adalah 10 milivolt gitu ya teman-teman. Oke, ini harus dipahami, dan yang harus dipahami lagi bahwa pengaturan mesin atau kalibrasi dari EKG itu yang perlu diperhatikan oleh teman-teman, bahwa pengaturan dari kecepatan mesin yang hitungan atau ukurannya secara internasional ya kita menggunakan kecepatannya 25 mm per second, dan untuk voltasenya 10 mm, 10 milivolt bukan milimeter ya teman-teman, atau 10 milimeter itu secara ukuran 2 kotak besar gitu ya. Jadi kalau mau dilihat itu kalibrasi terlebih dahulu gitu. Nah, ada beberapa dokter yang nanti minta kalibrasinya dibuat lebih kecil, ya nggak apa-apa, tapi pada saat di rekamannya hasilnya sudah ada, teman-teman langsung ditulis saja kalibrasi mesinnya. Misalkan pengaturannya kecepatannya tetap segitu, tapi misalkan agak ditinggi lagi menjadi 1,5, ataupun bahkan dikurangin jadi satu kota besar gitu ya teman-teman. Oke. Nah, ini kita langsung belajar mengenai morfologi atau sebuah gambaran dari KG. Nah, ini teman-teman ya, jadi normalnya itu ada beberapa contoh-contoh rumus-rumus gitu, tapi saya bisa menjelaskan bahwa adanya dalam, kalau saya katakan satu bit gelombang EKG itu adalah ada P, interval PE, QRS, segmen ST, dan gelombang T. Ini yang dikatakan eh, kondisi EKG yang dikatakan normal, di mana gelombang P itu hasil dari depolarisasi atrium.
Ya gitu ya, teman-teman normalnya adalah tiga kotak kecil, tinggi dan lebarnya. Terus adanya sebuah kontraksi dari KRS gitu ya, kontraksi dari ventrikel menghasilkan KRS. Normalnya kurang dari tiga kotak kecil. Dan ada sebuah segmen ST, awal repolarisasi ventrikel, dan repolarisasi ventrikelnya ada di gelombang T gitu ya teman-teman. Nah, kalau selanjutnya untuk mengetahui lebih lanjut apakah ada sebuah gangguan hantaran ataupun tidak, berarti kita tinggal melihat di interval dari PR-nya, gelombang awal gelombang P sampai awal gelombang QRS. Normalnya 3 sampai 5 kotak kecil. Lalu ada dikatakan pernah belajar tentang apa namanya QT interval gitu ya. Jadi QT interval itu awal depolarisasi sampai sampai awal depolarisasi ventrikel sampai repolarisasi ventrikel. Nah, ini yang dikatakan beauty interval normalnya adalah 10 kotak dari kecil, gitu ya. Nah, saya pernah beberapa belajar dari beberapa webinar atau beberapa coach yang pernah saya pelajari, boleh menggunakan rumus 3355 atau 3535 atau apapun itu, silahkan. Yang penting teman-teman lebih mudah untuk menghafalnya. Artinya ketika dikatakan ada gelombang pain normal nggak? Fisiologis nggak? Ada Pak. Berapa kotak kecil? Tiga. Oh berarti normal gitu ya. Depresinya positif. Terus yang selanjutnya KRS-nya tiga kotak kecil Pak. Ya normalnya memang kurang dari tiga kotak kecil. Lalu gelombang T lima kotak kecil dan PR intervalnya juga lima kotak kecil. Itu saja sih sebetulnya yang umum saja untuk teman-teman untuk menganalisa di awal pada EKG strip. Nah, teman-teman nih, saya ulangi kembali sebelum kita nanti latihan soal bahwa gelombang P itu gambaran dari depolarisasi atrium. Depolarisasi atrium itu nilai normalnya lebarnya kurang dari 0,12, berarti kan 3 kan ya. Tingginya kurang dari 0,3 milivolt gitu. Selalu positif di lead 2 dan negatif di AVR. Jadi, teman-teman, kalau yang dikatakan iramanya sinus itu ya ada gelombang P yang fisiologis gitu ya. Bukan gelombang irama sinus itu gimana, Pak? Setiap gelombang P diikuti gelombang QRS gitu ya. Nah, sebetulnya secara definisi kalau dikatakan sinus ya berarti gelombang B-nya fisiologis, tinggi dan lebarnya tiga kotak kecil, lalu positif diri dua, negatif di AVR. Tapi kalau diikuti dengan QRS itu gimana artinya? Berarti itu tambahan dari EKG yang normal gitu ya. Ada nggak Pak iramanya sinus tapi EKG-nya nggak normal? Ada. Contohnya misalkan pada ada sebuah gangguan hantaran, misalkan terjadi complete heart block atau total AV block gitu ya. Dia ada gelombang P tapi nggak ada QRS-nya, tapi namanya sinus bukan sinus. Tapi karena irama heart rate apa namanya morfologi dari P-nya bagus positif gitu ya. Oke, tapi diikuti ciri-ciri EKG normal ya ada sebuah PR interval dan gelombang QRS tentunya. Selanjutnya, interval PR itu dihitung dari mana? Dari permulaan gelombang P sampai permulaan gelombang QRS. Nilai normalnya 3 sampai 5 kotak kecil atau secara waktu 0,12 sampai 20 detik. Kalau teman-teman menyimak masalah apa namanya kotak-kotak dari EKG, pasti teman-teman akan memahami apa yang dimaksud dengan satu kotak kecil dan 0,04 detik gitu ya, teman-teman. Nah, ini menggambarkan waktu ketika impuls itu dari SA node itu muncul, dialirkan ke kedua atrium, nyampelah dia ke AV node. Nah, waktunya itu kurang lebih 0,20 detik saja. Kalau misalkan ada kelainan, pemanjangan atau pemendekan, berarti ada sebuah gangguan ya. Oke, teman-teman. Nah, selalu lanjutnya gelombang QRS. Gelombang QRS itu hasil dari mana? Depolarisasi ventrikel nih. Jadi normal lebarnya itu 0,6 sampai 12 detik, tiga kotak kecil ya. Tingginya tergantung lead gitu ya, teman-teman. Jadi kalau terdiri apa saja, gelombang Q itu normalnya adalah kurang dari sama dengan tiga kotak kecil. Atau dalamnya gitu, ini kan lebar. Dalamnya itu kurang dari sepertiga R gitu ya. Hati-hati kalau melihat ada gelombang Q-nya yang lebar dan dalam gitu. Itu ada sebuah kelainan juga. Gelombang R itu defleksi positif pertama pada gelombang QRS, depolarisasi dari ventrikel gitu ya. Nah, selanjutnya ada gelombang T yang S yang terakhir defleksi negatif sesudah gelombang R. Nah, di sini biasanya nanti untuk menentukan ada junctional point gitu untuk menentukan adakah sebuah kelainan pada awal repolarisasi yang menggambarkan sebuah defleksi negatif ataupun adanya sebuah elevasi gitu ya. Oke, selanjutnya, nah ini teman-teman tadi yang sudah saya sampaikan bahwa kelainan-kelainan pada segmen ST atau awal dari repolarisasi ventrikel itu teman-teman bisa dikatakan normal itu kalau dia isoelektris nih. Teman-teman boleh dilihat. Ini ada garis putus-putus, ini adalah garis isoelektris. Ini normalnya seperti ini. Tapi ketika dia naik berarti ada sebuah elevasi dari segmen ST dan ketika turun ada sebuah depresi. Nah, kalau dikatakan depresi itu kondisinya iskemia.
Kalau elevasi berarti ada sebuah injury atau infark akut. Dan biasanya kalau sudah lebih tinggi atau sebuah elevasinya naik gitu ya, ada sebuah kenaikan dari S elevasi, biasanya diikuti dengan ciri-ciri yang jelas pada pasien-pasien dengan serangan jantung. Nah, segmen ST depresi yang ini ada beberapa, ada 3 jenis, ada yang upsloping, ada downsloping, dan horizontal. Gitu ya, teman-teman. Oke. Gelombang T, kalau gelombang T itu gambaran timbulkan oleh repolarisasi ventrikel nih gitu ya, ada yang T inverted gitu, normalnya itu kurang dari 1 mV di dada gitu ya teman-teman, dan ada 0,5 mV di ekstremitas. Normalnya harus ke atas defleksinya. Oke, nah teman-teman kalau yang di rumah bawa kertas EKG silakan saja. Kalau ada yang mau belajar-belajar, kalau saya belajarnya menggunakan 5 urutan yang mudah saya pahami sebetulnya. Makanya saya bisa sharingkan. Ada beberapa 6, 7, atau 8, bahkan 9 untuk urutan melakukan interpretasi EKG. Tapi saya mengambil yang lebih lebih dipahami aja sih sebetulnya untuk kita secara pribadi caranya seperti apa menggambarkannya. Yang pertama tentukan iramanya gitu ya. Iramanya itu reguler atau irregular. Frekuensinya seperti apa gitu ya. Terus berapa kali dia gitu. Terus sumber pacemakernya dari mana? Nah tadi ya teman-teman. Jadi sumber pacemaker atau sebuah impuls pacemaker yang muncul dari jantung normalnya dari SA node, AV node, Purkinje cell, atau bahkan dari atrial. Nah kita bisa melihat gambaran-gambaran yang muncul pada EKG yang normal atau sebuah keabnormalan. Kalau teman-teman bisa memahami anatomi, fisiologi, serta sistem konduksi yang tadi saya jelaskan, saya yakin teman-teman akan bisa menilai itu adalah sebuah gangguan atau sebuah kelainan atau memang sebuah gambaran yang normal. Tentukan itu PR normal atau tidak dan kompleks KRS-nya normal atau tidak. Oke. Nah, untuk simulasi EKG yang pertama itu silahkan teman-teman. Saya tentu yang bawah dulu nih, yang bawah reguler atau irregular. Silahkan, yuk diketik aja. Diketik aja, silahkan yang bawah dianalisa. Irreguler, Pak. Yuk, teman-teman. Oke. Irreguler, coba yang bawah kok reguler? Coba coba kita lihat dulu ya. Yang bawah itu reguler atau irreguler? Irreguler ya rata-rata ya teman-teman ya. Irreguler. Berarti kalau irreguler berarti kan nggak jarak antara GRS ke satu ke yang duanya itu dia berbeda ya teman-teman jaraknya. Tapi kalau reguler sama tuh. Ya. Nah, ini mah udah bisa ya. Nah, ini dulu meyakinkan. Gak usah dibaca dulu EKG-nya iramanya apa nggak. Ini belajar dulu tentang irama. Nah, ini teman-teman untuk rumus. Sebetulnya untuk rumus itu ya, untuk rumus itu sebetulnya teman-teman kalau saya udahlah gunakan saja rumus untuk yang reguler itu satu yang rumus 300 gitu ya, dan yang irregular gunakan rumus 10. Jadi gini, boleh teman-teman disimak ya. Kalau di sini ada yang belum paham silahkan ditanyakan. Kalau kita menggunakan rumus menghitung heart rate pada irama reguler artinya jaraknya sama, kita tinggal menggunakan rumus konstantanya 300 dibagi jumlah kotak besar antara R ke R. Bukan berarti R1, R2, R3 dijumlahin semua, tidak. Tapi dihitung saja nih, lihat nih. Di bit 1 ke bit 2 kan nggak sama ya. Tapi bit 3 ke bit 4 ini pas hampir tepat garisnya ya. Jadi kurang lebih ada 4. 1, 2, 3, 4. Berarti 300 dibagi 4 kotak besar. Hasilnya berapa? 300 dibagi 4. 75. Ada yang tahu? Oke, ya segitulah ya. 75. Baik, luar biasa. Terima kasih Kak Septi ya. Selanjutnya kalau kita menggunakan yang irregular gimana? Irregular itu caranya kita gini, 85,7, 300 dibagi 4, 85,7. Oke ya. Terus 75 kalau Pak. ya, 75 ya. Jadi kalau seandainya yang reguler seperti itu. Terus kalau seandainya yang irreguler, berarti kita menentukan saja. Kita ambil EKG sebanyak 6 detik. Artinya 1 detik itu 5 kotak besar ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 6 detik berarti 5 dikali 6, 30 kotak besar. Nah teman-teman tuh sebenarnya nggak usah ngitung kotak besarnya ada berapa. Di kertas EKG itu setiap 1 detik atau setiap 5 kotak besar pasti akan ada garis ke atas lurus satu. Satu. 1, 2, 3, 4, 5, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 3 gitu. Pasti perhatikan deh ya. Oke, setelah ada 6 gitu ya, ada 6 detik, ada 6 garis yang ke atas kita hitung, lalu EKG-nya itu jumlah R-nya ada berapa dalam 6 detik itu? Misalkan ini ada 10 dikalikan 10 konstantanya atau pengkaliannya 10 jadi 100 kali per menit. Mudah ya?
untuk yang irregular. Oke, oke, bisa dipahami? Gimana teman-teman bisa dipahami? So, silahkan dipahami atau tidak? Bisa ulangi Pak yang irregular Pak tadi. Gimana Kak? Maaf, Kak Bayu minta diulang. Ya, boleh Pak yang tadi irregular saya kurang Oke, paham. irregular ya, baik. Kirain materi yang bulan lalu. Irregular ya. Oke, jadi irregular itu kakak hitung 6 detik. 6 detik itu berapa kotak besar, Pak? 5 kotak, 6 kotak besar. 5, sorry. Karena satu detiknya itu satu detik itu ada 5 kotak besar. Satu, dua, tiga, empat, lima gitu ya, Kak Bayu ya. Atau Kak Bayu itu lagi ngitung atau menganalisa EKG yang ada kertas EKG-nya strip gitu ya, yang lurus gitu ya. Jadi setiap EKG 5 kotak besar itu akan muncul satu garis di atas. Akan muncul satu garis di atas, berarti itu satu garis itu 1 detik. Garis selanjutnya berarti 2 detik, 3 detik, 4 detik, dan seterusnya. Sampai 6 detik, Kak. Udah ya, udah dapet nih, 6 detik. 30 kotak besar. Dihitung berapa jumlah airnya? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dikali 10, Kak. 10-nya dari mana, Pak? Konstantanya, rumusnya. Sama kayak 300 ini. Paham, Kak Bayu dan teman-teman? Paham Pak. Oke, kita lanjutkan. Lanjut, Pak. Oke, kita lanjutkan kakak. Nih ya. Nah, coba kita latihan yuk sama-sama bareng-bareng. Udah pada pinter pasti bisa ya. Kita latihan yuk, kita latihan. Latihannya gimana, Mbak? Ini iramanya coba sebut dulu iramanya reguler atau irreguler. Yuk, bareng-bareng. Reguler. 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 Regular Regul. Pak. Reguler. Reguler. Oke, reguler. Ya, ya. Udah pada melehoi reguler ya. Terus frekuensi jantungnya berapa nih? Ini beat 1, beat 2, beat 3, beat 4, beat 5, beat 6, beat 7 gitu ya. Kalau bisa kakak di suara aja, kalau di room chat saya kadang-kadang bukannya agak sulit nih. Frekuensi jantungnya berapa coba kita lihat nih. Ini beat 1, beat 2, beat 3, beat 4, beat 5. Ini beat 5, beat 6 ke beat 7 nih sama nih. Sama tuh kan di garis tegas ya tuh. Satu, 2, 3, 4. Berapa heart rate-nya jadinya? 70. 170. 70. Oh, 70 70. Pak. 75. 75. 75. Bukan 75. dikurang-kurangin kayak nawar sayur. 75. Ya. Oke, 75. 75. Oke. 60 sampai 100. Sumber pacemakernya dari mana? Gelombang P. Tap layar kakak, di tap layar. Ya, berapa? Sumber pacemakernya dari mana? 6. Iya, pinter ya. R ke Adiknya R ya. tadi yang jawab ya. Hmm? Ayo di mana kakak? Kakak kalau biar paham gitu. Takutnya kalau diem semua ini udah paham atau belum gitu. Sayang-sayang ini bukan live TikTok. Ini lagi webinar. Teman-teman bayar-bayar terus nggak paham kan sayang-sayang. Yuk, dari mana? Gelombang P. Gelombang Iya, P. iya. Anot. Gini loh, S ya benar. Anot. Not. Gini ya, Sangat teman-teman. Jadi Pak. kalau dikatakan sumber pacemaker itu kan ada 4. S anod, AV node, Purkinje, atrium. Jadinya ada di mana? SA not. S Nah, Anot. kenapa di S anod kakak? Gitu pertanyaannya. Karena Mm-mm, frekuensi jantungnya 60 sampai mm-mm. 100 kali per menit. Kurang tepat. Karena Yuk, gelombang yang P lain. di lead 2 positif. Siapa tadi yang jawab? Kakak Rizka gimana? Karena gelombang P pada lead 2 menunjukkan positif. Positif. Dan dikatakan nilai normalnya berapa tadi? 60 sampai 100 kali per menit. Bukan. Panjang dan Oh, tingginya gelombang P yang normal atau fisiologis. 3. 3 Tiga kotak. kotak besar. 3 kotak kecil. Kotak apa? Kotak kecil. Kita ini 3 kotak-kotak Kak, kayak baju kemeja ya. Oke, nggak apa-apa, pinter ya. Oke, good job. Selanjutnya, interval PR-nya normal nggak kakak? Silahkan dilihat. Interval PR itu awal gelombang P sampai awal gelombang QRS. Tadi normalnya berapa? Gelombang PR. PR intervalnya normal nggak? Coba.
Ayo, ada yang bisa jawab? Dapat bembeng dari Kak Cita? Nggak tahu kapan ngirimnya. Normal. Normalnya berapa, Kak? Normal. 5 kotak. Oke, 3 sampai pinter. 5 Ya, kotak. 3 sampai dengan 3 sampai 5 5. kotak. Gelombang QRS yang sekarang tinggal dilihat, Kak. Ventilasi ventrikel berdepolarisasi. Normal nggak? Kurus atau Normal. gemuk? Lebar atau sempit? Normal. Normal. Kurang dari Iya, 3 dikatakan kotak. normal itu piye, Kak? Gimana maksudnya? Kurang dari 3 kotak kecil. Oke, pintar. Maka ketika ada irama EKG seperti ini dikatakan irama reguler, heart rate 75, impulsnya dari SA not, interval PR-nya 5 kotak kecil, gelombang GRS-nya 3 kotak kecil. Maka interpretasinya adalah Sinus ritem. Sinus ritem. sinusitis, Minus ribbon. sinus Sinus ritem. rhythm gitu ya. Ritem. Jadi nggak usah ragu-ragu kakak yang ada di Juminar ya. Kalau seandainya mengatakan itu impulsnya dari S anode berarti iramanya sinus gitu ya. Oke, Ya. bisa dipahami? Sudah bisa semuanya? Gimana? Mau diulang lagi? Latihan lagi atau enggak? Latihan lagi. Latihan lagi, oke. Kita latihan ya, baik. Ya, jadi selain irama yang tadi kakak-kakak sebutkan, irama sebuah sinus atau sinus ritem gitu, ada juga sebuah irama aritmia atau disritmia. Jadi secara definisi disampaikan bahwa gangguan denyut jantung ditimbulkan oleh gangguan pengeluaran impuls atau gangguan pembentukan impuls maupun gangguan sistem hantaran atau sistem konduksi atau kedua-duanya yang terjadi pada irama jantung disebut dengan istilahnya aritmia gitu ya. Jangan pusing dan jangan bingung kayak gambar di sini. Ada beberapa kriteria aritmia. Yang pertama adalah apabila sumber pacemakernya bukan dari SA node. Sumber pacemaker bukan dari SA node berarti dari mana saja? Ada 3, sebutkan. Avenot. Apenot, AV node, Purkinje. Purkinje, Purkinje, Purkinje atrium. cell, Atrium. atrium, Atrium. pintar ya, oke. Apabila heart rate kurang dari 60 atau lebih dari 100, gitu udah jelas ya, berarti bradi atau takikardi ya. Oke, teman-teman. Abnormal konduksi sistem, konduksinya bukan dari esano, tahu-tahu dari avenot gitu ya, teman-teman. Atau velocity konduksinya itu dia nggak sesuai gitu ya. Abnormal velocity itu artinya kecepatan konduksinya yang harusnya di ventricle itu very very fast, dia very very slow. Makanya EKG-nya itu KRS-nya nanti lebar-lebar ya. Oke, teman-teman ya. Jadi aritmia dan disritmia itu dibagi menjadi 3 kategori. Ada yang tahu nggak aritmia ada berapa? Ada pembagian aritmia itu ada 3 gitu. Ada apa aja? Ada yang tahu nggak? Apa aja yo yang udah dapat Belum. materinya? Eh, Ayo, teman-teman ada yang tahu? Pas, Pak. Ada yang tahu, Pak? Ada yang tahu teman-teman, baik, baik. Yang ada yang pertama adalah aritmia atau sebuah distritmia ya. Apakah mengancam? Tentu tidak gitu ya. Aritmia itu ya tidak semuanya mengancam, makanya dibagi menjadi 3 ya. Yang kita pertama ada yang namanya aritmia minor. Aritmia minor ya, aritmia minor itu nanti saya sebutin contoh-contohnya. Yang kedua ada aritmia mayor. Kalau aritmia mayor itu gambarannya sudah tidak sesuai gitu dan ada sebuah gangguan secara sistem sirkulasi, gangguan sistem sirkulasinya itu sudah jelas, sudah ada manifestasi klinis yang timbul. Maksudnya gelisah, keringat dingin gitu, debar-debar gitu ya, sianosis gitu ya. Dan yang terakhir ada yang namanya aritmia letal. Aritmia letal itu ada 4, coba sebutin. Nih, aritmia letal itu paling sering, apa aja? Silahkan. STEMI, STEMI, kurang tepat. Yuk, yuk, bisa yuk. Aritmia letal itu ada 4 kakak VT, yang dengan apa? VF, PF, PT. Asistol, PT, PF, PE, asistol, PT, asistol, asistol baru 3. PEA. Ngawur. Nggak ngerti, Pak. PEA ya. Teman-teman ada yang bisa ngegambarin gambaran PEA nggak sih? Irama PEA tuh kayak gimana sih? PEA itu. Lupa, Pak.
Lupa, lanjut, nggak apa-apa ya. Oke. Nah, nanti kalau misalkan masih banyak juga yang minat untuk webinarnya lagi, Kak Cita, kita belajar nih khusus tentang aritmia letal nih. Aritmia letal itu sangat penting Boleh. daripada cardiac arrest management. Jadi nanti teman-teman belajar bagaimana caranya menjadi tim megacode gitu ya. Membaca irama, memberikan terapi, melakukan RJP, menjadi leader, menjadi ventilator, menjadi kompresor, recorder, defibrillator. Nah, itu ya. Itu harus seharian gitu Kak Citi. Maksudnya nggak seharian, maksudnya hanya satu yang harus dipelajari. Kan EKG-nya sudah, BLS-nya sudah, tinggal belajar ke aritmia letal gitu ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan nanti teman-teman yang sudah kerja tentunya gitu ya, terutama di unit kritikal itu akan bisa lebih paham ya. Oke. Cara membaca EKG lead dan yang strip itu sama aja pada step awal. Artinya ketika Tuan A diperiksa sama-sama Tuan A 12 lead dan EKG strip ya sama-sama aja gitu ya. Asal jangan 12 stripnya Tuan A yang lead panjangnya Tuan B itu beda gitu ya. Kecepatannya untuk kalibrasi speednya 25 milimeter per detik dan kalibrasinya 1 milivolt gitu ya. Ini teman-teman yang tadi menggambarkan kotak dari gambaran kertas EKG. Selanjutnya fungsi dari lead panjang itu nih sebetulnya teman-teman saya hanya menginformasikan sampai dengan cara menghitung heart rate dan mengidentifikasi sumber pacemaker. Kalau teman-teman nanti belajar tentang ekstrasistol itu lanjutannya ya dari sini ya, mengidentifikasi ada sebuah blok itu nanti juga belajarnya dan mengidentifikasi ada sebuah sindrom di WPW ya nanti kita belajar tapi nggak sekarang gitu ya karena ini aja nggak usah mengidentifikasi irama pasti gampang reguler reguler itu gampang heart rate juga gampang mengidentifikasi sumber pacemaker itu yang agak rumit tapi kalau teman-teman yakin pengen belajar tentang membaca EKG pahami dulu sumber pacemaker yang 4 itu. Pahami dulu cara gimana cara kerjanya dan gambaran apa yang akan muncul. Ketika ini paham, teman-teman kesananya akan lebih mudah untuk mengidentifikasi sebuah gambaran EKG gitu ya. Oke, selanjutnya kita belajar. Yuk, bisa nih sepertinya. Iramanya apa? Yuk, ini udah mulai latihan nih. Reguler. Reguler, reguler. Terus sumber pacemakernya? Sumber pacemaker. Frekuensinya? Frekuensinya ini Ayo berapa ya? dihitung nggak apa-apa. Teman-teman jangan jangan malu-malu latihan latihan. Iya. 50. 50. 50 Dihitung nggak yang sih, Pak? betul. Coba 55. ya. 55. 100. Oh, Coba, coba ya. Boleh, Kak. Ini bukan lagi 55. nawar sayur di mang-mang yang keliling ya. Ini harus harus pasti ya. Nih bit 1 ke bit 2 ada 1, 2, 3, ya 4, 4, 5, 5, 6. 6. Berarti 50. rumusnya kan 300 300. bagi 6, 50. 50. 500. 300. 300, Ngapa jadi Pak. Iya, 300 tiga bagi ratus 6, bagi 6 50. jadi li- 50. 50. 5. Nah, gitu dong, pintar. Ya, next. Sumber pacemakernya dari mana? Avenot. S Avenot. Avenot, pintar. Avenot semuanya. S Iya, ano. Avenot, Pak. Avenot nggak sih? Delok, no, coba. Avenot. Oh, sik, sik, Pak, sik, Pak, sik, Pak, sik, Pak. Sek. Avenot. Laku ekis nopo. Sek. Hmm, Apa bolong? apa ya, Pak ya? Apa harus diulang dari materi kemarin? S ano. Eh, SN Ayo, Avenot. coba ada tuh. S ano. Adanya jawab pesan. positif gelombang P. Aku tuh sebenarnya pengen ngelihat lagi, pengen ngelihat teman-teman open kamera gitu, pengen lihat ekspresinya tuh kayak gimana gitu. Anda Ekspresi balik terkejut. es apa? Sulfas atropin kah gitu? Iya, AV. Coba. Masa saya harus ulang balik lagi ke belakang? Oke, teman-teman ini saya gambarkan. Ketika sumber pacemakernya dari SA node, pertanyaannya nih, teman-teman silahkan di unmute ya. Di unmute itu berarti dinyalain mikrofonnya semuanya. Ketika sumber pacemakernya dari SA node, ada gelombang P enggak gitu loh. Ada, Ada. Pak.
Ada, Pak. Ada, Jangan, Ada. jangan Ada. bisik-bisik, harus Ada. harus yakin ada ya. Pak. Tapi Ada. yakin teman-teman ya. Kalau impulsnya dari S anot ada gelombang P enggak? Ada kan? Yo, Ada. sepakat. Pesan. Nah, terus di gambaran EKG iki ada nggak gelombang P-nya? Ada. Ada. Ya Ada. adalah ini gelombang P, Ada. iki gelombang P, iki gelombang Berarti P, dari SA. iki gelombang P berarti dari S. Anut. SA. S SA. satu apa? Sulfas atropin. Sinus Atria. Sinus atrionodal ya. Oke, pinter. Kalau bacaannya atau impulsnya dari S anot berarti kalimatnya adalah S anot sama dengan si Sinus. sinus gitu ya. Sinus. Paham sampai sini? Sinus bradikardi. Belum, belum, Sarso. belum. Bradikardi atau belumnya. Mentang-mentang 50 langsung sinus bradikardi. Belum. Ya, oke. Selanjutnya, interval PR-nya normal ora? P. Interval P. Awal gelombang P sampai awal gelombang Sampai PRS. di Satu, R. dua, Enggak. tiga, empat, lima. Normal, Pak. Normal, Mbak. Normal. Oke, berapa kotak kecil Normal. tadi? 5. Nah, sekarang kita lihat QRS-nya sempit atau lebar? Sempit. Sempit, kurang dari 3 Sempit. kotak kecil. Oke, Betul. paham ya. Ya. Berarti irama reguler heart rate 50, S anotnya bekerja dengan baik, interval PR normal, QRS-nya sempit, namanya apa? Sinus bradikardi. Sinus Nah, bradikardi. belajar EKG itu mudah bukan? Bukan. Bukan. Gitu Enggak. ya. Bukan. Gampang-gampang susah. Oke, nih. Gampang kalau ada Pak Firman. Kalau udah mati Zoom-nya langsung susah, Ya, Pak. nanti blank, mati zoomnya hilang semua. Oke, nih teman-teman ya. Gini-gini, saya jelasin nih. Tolong disimak dengan baik-baik. Kalau yang pengen bisa, kalau yang nggak pengen bisa itu ya susah ya. Gini loh teman-teman, saya jelasin ulang ya. Kalau ada gelombang P-nya fisiologis, artinya gelombang P-nya tinggi dan lebarnya 3 kotak kecil, ada sebuah interval PR, diikuti ciri-ciri EKG normal, QRS-nya sempit gitu ya, teman-teman. Berarti itu iramanya dari SA not. SA not sama dengan sinus. Sinus sama dengan SA not. Kedua, nih saya gambarkan ini apa namanya konduksi listriknya. Mau belajar tentang konduksi listrik di dalam gambaran EKG biar teman-teman paham? Mau? Mau. 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 Oke ya. Oke, Boleh, Pak. nih lihat ya, perhatikan baik-baik. Ketika gelombang impuls itu muncul nih, gambaran impuls nih di sini saya pakai pensil bisa nggak sih Kak Citan situ agak-agak gaptek Kak Citan. Bisa, Pak. Bapak mau Saya pakai pensil Bapak atau pensil saya? Bisa, pensil Pak. saya. Coba ya. Maaf ya. Ini Dicoret-coret bisa. warnanya kok Merah ya, Pak. Merah dan kelihatan. yo. Gambar pensil terus dikasih warna merah. Dicoret. Ya, ini Bapak gambar penghapus itu. Penghapus. Gambarnya itu di mana loh Kak Cit? Apanya, Di Pak? Di samping kiri bawah, Pak. Kalau kiri saya samping bawah kiri bawah. kan udah ada Ada gambar gambar pensil. pulpen ya kan? Heeh. Gambar Pencet lah pulpen. itu. Pencet pulpennya Terus tapi nggak Bapak ada gambarnya ya Cit. pencet pulpennya, terus nanti ada gambar pensil. Jangan petek penghapus, Pak. Oke, ini kayak gini. Yes. Dihapus dulu pakai yang Oke, gambar sampah, sip. Pak. Ya, ya. Gambar sampah buat ngapus. Oke. Salah, bukan. Sip. Ya, udah bisa saya. Oke, nih Oke. teman-teman. Jadi ketika impuls itu muncul, misalkan nih saya coret-coret dulu ya. Impuls itu muncul, di sini mengeluarkan impuls, ya sanotnya itu mengalirlah dia ke seluruh atrium ke keduanya. Makanya dia ketika atriumnya berdepolarisasi menghasilkan gelombang P. Paham sampai sini paham ya? Lalu impuls itu kan nanti akan dialirkan ketika impuls dari S anode menuju AV node itu dialirkan. Nah, ini gambarannya adalah PR interval gitu ya, 3 sampai 5 kotak kecil gitu ya, teman-teman. Selanjutnya
Di sini tuh kan di delay dulu nih Kakak Cita dan teman-teman, di delay itu ditahan dulu supaya nanti QRS-nya itu atau sebelum dia berkontraksi ventrikelnya dia mengisi darah dulu dengan maksimal supaya cardiac outputnya itu pas dipompakan maksimal. Contoh cardiac outputnya misalkan 300 ya 300 keluarnya. Nah, gitu ya. Nah, ciri-cirinya nih Pak, pahami dengan baik. Ketika impuls itu masih melewati AV node di sini nih, ciri-cirinya itu velocity-nya kan dia very very slow, ditahan dulu lalu dialirkan ke ventrikel dengan very very fast. Makanya QRS-nya ini akan normal kurang dari 3 kotak kecil. Itu adalah ciri-ciri masuk ke AV node. Pak, gimana kalau AV node-nya udah ngeblong, Pak? Nggak ada, Pak. Berarti QRS-nya akan lebar, gitu ya. QRS-nya lebar, gitu tuh, teman-teman. Nah, ini berarti nggak ada tahanan di AV node-nya, udah mati. Udah meninggoy. Gitu ya, teman-teman. Bisa dipahami ini? Paham? Enggak. Ya, Paham, Pak. Pak. Gimana? Mau diulang dari materi minggu pertama? Jangan. Jangan. Jadi, piye? Paham nggak? Diulang. Diulang. Ya, kakaknya disampaikan aja kalau diulang. Nih, kayak ini gelombang P muncul. Ini adalah depolarisasi dari atrium kan, gitu ya. Dia moderat, nggak cepat nggak lambat. Lalu kan ada interval PR muncul, gitu kan ya. Interval PR muncul itu waktu dari SA node menuju AV node. Dari AV node itu dia ditahan dulu. Ketika ditahan, ventrikelnya sudah mengisi darah dengan baik, muncullah gelombang Q, lalu ada gelombang R, lalu ada gelombang S, lalu ini segmen ST dan gelombang T. Artinya ketika dikatakan iramanya sinus, ini masih ada nih gelombang P-nya. Berarti impulsnya dari mana kalau gelombang P muncul? Ayo, gelombang P muncul, impulsnya dari mana nih? Gelombang P muncul nih, impulsnya dari mana? S anode, oke ya. SA. Oke, paham. Sampai sini paham. Tapi ketika tiba-tiba iramanya lurus, nggak ada gelombang P, di ujuk-ujuk ada gelombang Q, gelombang R, dan gelombang S, tapi QRS-nya ini masih sempit, kurang dari 3 kotak kecil. Dari S anode bukan? Avenot. Bukan, berarti dari AV node. Nih, satu lagi gambarnya ini muncul, nggak ada gelombang P, tiba-tiba ada QRS-nya lebar lebih dari 3 kotak kecil. Berarti munculnya dari S anode, AV node atau bukan? S anot. Bukan dari Purkin. Ulang ya di unmute. Ini udah jam berapa Kak Cita? Nanti kelebihan jam saya gimana? Aman? Aman, Pak, sampai jam 9. Aman. Oke. Ini udah tinggal 12 menit lagi kalau di saya. Tidak ada gelombang P, berarti bukan dari S anode. QRS-nya lebar, S anode atau bukan? Bukan. 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 Berarti dari mana? Dari Purkin C. Purkinje. Paham ini, paham. Sumber pacemaker paham. Paham. Terus ini Paham. ada lagi muncul iramanya, gelombang P-nya banyak, keriting, QRS sempit, gitu ya. Keriting, QRS sempit. Keriting, QRS sempit. Keriting, QRS sempit. Irreguler dia. Ini impulsnya dari mana? Atrial. Atrial, itu Atrial. pintar. Udah ya, paham, paham. Sedikit. Insya Allah, Pak. Insya Paham. Allah. Paham Sekarang nggak aja, paham, insya Pak. Allah. Kalau insya Allahnya orang Indonesia tuh saya ragu-ragu. Saya orang Konoha. Hmm. Takutnya nanti kalau Pak Firman off Zoom lupa, Pak. Terus nggak apa-apa, Betul. diusahakan untuk Oke, ingat. Betul. aman, terkendali semuanya. Luar bioskop, luar Iya, bioskop ya. Kita lanjut luar ya. kepala. Nanti kita ulang-ulang. Ini ada contoh soal latihan lagi ya. Ayo, adik-adik, sinus berdikari. Wah, ini cara hapusnya piye, Kak? Ini Pak, tak hapusin. Udah aku hapus tuh. Ya, Mana silahkan. nggak kehapus, Pak? Oh iya, kehapus. Iramanya, ayo. Iramanya reguler, Pak. Reguler. Reguler, oke. Reguler. Frekuensi jantungnya berapa? Nah, korek sih celana terlalu.
Kelihatan banget ini tuh. Bit berapa nih? Nih lihat nih. Satu, dua, 150. 150 150. pintar. Terus sumber pacemakernya dari mana? Nah kan tadi udah dijelasin. Nggak, saya nggak minta menjawab iramanya apa, tidak ya. Interpretasinya apa nggak penting buat saya, tapi urutannya yang teman-teman harus paham. Dari tinggi. Iya sih, Pak. Sumber pacemakernya dari mana? Itu Atrial. gelombang P bukan sih? Atrial. 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 Atrial bukan. Atrial atau SANO? SANO. Alat bukan, Pak? Nggak tahu, Pak. Nggak Atrial. apa-apa. Ini kita Atrial, sama-sama Pak. analisa. Ini Atrial. gelombang P ya. Ini Iya. PQRST, PQRST, Nah PQRST. iya, Cuman ada kan, Pak? gambarnya tuh Ada P berarti agak-agak SANO. apa ya namanya tuh, ini fisiologis atau enggak ya gitu ya. Heeh. Ini oke teman-teman, kalau saya tanya gini. Kalau SANO. teman-teman ada dua kemungkinan. Iramanya antara dua. Kalau nggak S anot apa berarti? Kalau nggak S anot berarti Masih ada gelombang P-nya tapi fisiologis. Atrial. 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 Avenot Iya. apa Purkinje? Purkinje. Nggak tahu, Pak. Purkinje. Purkinje. Pokoknya layar mati Coba-coba, kita Pak. bingung, Pak. Coba-coba beruntung. Ini gini loh. Kalau irama gelombang P, kan saya tanya dua. Ini iramanya dari Esanot atau dari bukan? Kalau bukan berarti kemungkinan dari mana? Kalau Avenot ada nggak gelombang P-nya? Enggak. Enggak. Tidak. Nggak Nggak ada. ada. Tidak. Ada, tapi kebalik juga bisa Oh dari iya, Avenot. itu maksudnya, Pak. Oke, kalau ini kemungkinannya ya kalaupun Purkinje kan nggak mungkin ya Neng, ya kan? Purkinje mah otomatis garisnya lebar gitu. Ini udah sempit, berarti ini Trial. kalau nggak dari S anot dari atrial. Tapi anggaplah ini sebuah S anot, misalkan gitu ya, anggap sebuah S anot. Terus interval PR juga normal ini tiga kotak kecil, GRS-nya sempit. Berarti ini namanya apa kalau dari S anot? Sinus takikardi. Sinus takikardi, Sinus benar ya. takikardi. Oke, Iya. Iya. tapi kalau tadi kita ragu-ragu ini sebuah sinus takikardi atau irama atrial gitu ya teman-teman, kita bisa menggunakan rumus. Namanya apa nih rumusnya? Chronotopik incompeten. Kalau dijelasin khawatir teman-teman pusing nggak nih? Kalau Tambah nggak kira-kira paham. pusing saya skip. Ya, ya kita skip dulu ya. Soalnya kita Ya, ngitung Pak. dulu. Kalau pakai chronotopik incompeten tuh cara ngitung-ngitungnya lumayan agak ribet ya. Nanti kita skip dulu belajar yang dasar dulu ya. Oke. Sekarang irama Irregular. 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 irreguler. Oke. Terus Mana, Pak? Belum muncul. Oh iya, belum muncul. irreguler. Udah Ini muncul baru belum? muncul, Pak, di saya, Oh, Pak. baru Sudah, muncul. sudah, Delay. sudah. Mungkin nyampe mana itu tempatnya Kak Cita tuh di mana aku lali. Sinyalnya kepala Gresik. hujan Gresik ya. Iya, Frekuensi jantungnya berapa? Ini kan irreguler. Coba ngitung frekuensi jantungnya gimana? 50. Lima Irregular puluh. sih ngawur. Udah bisa yang lainnya, udah bisa. 50. 50 ya, sepakat ya. Oke. Gelombang P-nya, gelombang P ini salah nih. Sumber pacemakernya maksudnya. Dari mana? Avenot. Anut. S Hah? anut. SANO. SA, Pak. Ini irreguler loh. Oh, Avenot. Oh iya. AVE. QRS lebar nggak sih? Irisnya menyempit. Gelombang T. Itu yang Ayo, susah ya, Pak, ya? Nentuin gelombang susah ya. ini. Coba. Gelombang P-nya ada tuh, Pak. ada Gelombang Iya, gelombang. ada. maksudnya tuh, Ada. itu apa-apa kalau kakaknya yakin itu dari Esanot, tinggal sebut saja. Avenot. Esanot, bener. Ini irreguler Iya. loh. Reguler salahnya ini. Hmm. SA. Irregular. Nyerah, Ayo. Pak. Wah, kalau sepi ya sudah kita cukupan sekian saja Kak Cita. Jangan, Pak. Jangan, Tunggu jangan. dulu. Takutnya penasaran ke bawah tidur nanti mimpi tiba-tiba ngigo Esanot ya. Avenot. Avenot. Ayo, ayo kita kunci jawabannya. Kalau nggak SA. kita skip. Jangan, Avenot. jangan. Oke, sekali lagi saya sampaikan kepada kakak, ini iramanya irreguler, heart rate-nya 50. Mungkin nggak ini dari SA not? Enggak. Tidak. Kakak, Mungkin. lihat wajah saya. Kelihatan wajah saya di gambar. Mungkin.
mau S anot, mau Avenot, mau Purkinjel, mau apa iramanya irregular ya kalau ada gelombang P-nya ya udah yakin aja itu S Anot. anot ya S Anot. anot. Walaupun irregular. Ragu, Mbak. Ya, Serius ragu, makanya Mbak. jangan Takut. mudah tergocek, nggak mau jangan mudah digocek gitu loh. Kalau teman-teman yakin Oh, dengan impuls pacemakernya, mau kayak gimana juga paham. Maksudnya gitu, berarti oh. teman-teman belum paham. Apa saya yang kecepatan, apa saya yang kurang menjelaskannya, kurang dipahami atau gimana? Coba disampaikan. Biar nanti evaluasi buat Nurse Cita Academy, nanti biar kalau saya dipanggil lagi kan enak gitu. Ragu-ragu, Pak. Ragu, Ragu-ragu Pak. bener ya, Serius berarti masih ragu-ragu. bingung ya. Oke, baik. Berarti ini dari SANO tuh orang gelombang B-nya fisiologis, apalagi ini di lead 2. Tapi irregular, ya mohon maaf ya, bodoh amat mau reguler, mau sempit, mau lebar, yang penting ada gelombang P-nya, berarti itu dari SANO karena fisiologis gitu. Kecuali ini ada, ini nggak ada, ini ada. Nah itu kita nggak yakin tuh. Berarti kemungkinan kalau kalau ada yang ada dan tiada iramanya irregular, kita langsung cari sebuah ekstra sistol, tapi kita nggak belajar ya. Oke, paham ya? Ini interval PR-nya sama 5 kotak kecil, QRS-nya masih sempit. Berarti ini masih melewati avenot. Artinya sebuah irama irregular heart rate 50 dan gelombang P-nya sorry, impulse pacemaker S not, nama iramanya apa? Anu, SA S not sinus atau bukan? sinus. SA S anot sama dengan sinus, sinus sama Sinus dengan S berarti. anot. Ini Ya. impuls dari S anot, berarti iramanya Sinus sinus bukan? aritmia. Sinus aritmia, gitu loh. Oke, paham, teman-teman? Loh, bener tak, Pak? Ngasal Bener, lah padahal. Oh, iya. bener. Oke, teman-teman bisa dipahami. Gambling banget. Oke, insya Allah, Pak. Diusahakan. Nanti tak ulang lagi rekotannya. Oke. Oke, Oke, lanjut, latihan Pak. lagi. Ini tuh biasa, Kak. Ada yang Oke. fisiologis juga, ada simptomatik, ada asimptomatik. Biasanya contoh-contoh gangguannya itu pada gangguan-gangguan yang mengalami gangguan respirasi dan ventilasi nih biasanya. Gitu. Jadi kadang-kadang pada saat inspirasi beat QRS ke QRS 1 ke QRS lanjutnya itu dia jaraknya dekat. Ada juga pas ekspirasi dia jaraknya menjauh. Tapi kalau selagi tidak ada keluhan ya nggak terlalu khawatir, tapi harus tetap dicari. Makanya ini yang kita sebut dengan gangguan pembentukan impuls di awal gitu ya. Oke ya. Next, latihan lagi atau enggak? Gimana? Latihan lagi enggak? Enggak. lagi. Lagi, Enggak. Pak. Nagih ini, Pak. Naginya nggak Latihan. bisa Lagi. soalnya. Yo, wes, yo. Tuh. Ayo, Irama. Reguler. 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 Iramanya bener reguler, Reguler. yakin? Ya, Yakin. Yakin. Ya, Udah yakin. yakin sekarang. Nah, terus frekuensi jantungnya 60. berapa? 60. 1, 60. 2, 3, 4, 5, 6. 6 kotak besar. 60. 60. 300 dibagi 10. 6. Oh, 50, Pak. 50. Oh, 50. 50. Yo, terus. Nah, ini sumber pacemakernya. Coba, kalau paham tadi pasti langsung kejawab. Avenot. Avenot. Avenot ya sih, Pak. Avenot. Kenapa Ya, dikatakan Avenot. avenot? Tidak ada gelombang P-nya. Gelombang P. Gelombang P. Ada Terus gelombang satu P. lagi cirinya PQRS-nya sempit. nggak disebut P-nya dong. P-nya QRS nggak ada. sempit. P-nya Sempit. sempit. QRS-nya sempit. Pinter, itu udah pinter ya. Terus interval PR normal atau tidak? Nor, nor, Normal. normal. Enggak lah, Pak. Oh, enggak ada Enggak ada PO. Tidak, Ah, tidak ada. Tidak ada gelombang Tuh, P. jangan nyalahin saya mah cuma ngomong nor doang, teman-teman yang ngikutin normal gitu. Lah saya cuma Ya, nor Bapak yang doang. menjerumuskan. Jadi gimana mau ngitung PR interval P-nya aja nggak ada kok bisa dihitung. Gaib ini EKG Iya, ya. enggak ada, Pak. Oke. Oke, QRS-nya sempit atau lebar? Sempit. Sempit. Oke, berarti kalau impulsnya dari avenot nama istilahnya adalah I I irregular. Saya, Pak. Saya aku. eh kalau SA sama dengan sinus, AV sama dengan Aduh, ya Allah, itu apa sih, Re?
Nggak ngerti Pak. Jangsional. Fungsional. Nah, irama atau istilahnya jangsional. Tapi heart rate-nya 50 kali per menit, berarti jangsional Bradikardi. 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 Oke, Kardi. kita lihat jawabannya ya. Jangsional Survei bradikardi. membuktikan. Kok jangsionalnya Jangsional rhythm. Ritme ya Pak. Aduh. Loh, sing bener sing di Piye? Pak. Oke, saya jelasin lah, biar Kak Cita nempel dan teman-teman yang lain juga ikut ketempelan ya. Oke, ini loh, pernah main ke sawah nggak teman-teman? Nyari belut? Pernah. Pernah. Kalau nangkep Hmm. belut, ekornya belut, kepalanya ular apa belut? Ya belut lah Pak. Ya belut. Makanya kalau ngomongin irama jangsional atau irama avenot, berapa heart rate avenot? 40 sampai Oh iya, 60. Nah, iya ya. berarti ini masuk ke 40, dalam 60. ritme atau bradikardi pada avenot. Ritme. Gitu loh. Jadi kalau nangkep belut, kepalanya jangan kodok ya. Oh, iya Paham? ya Pak, iya Pak. Iya, paham. Jangan iya-iya aja nanti habis ini lupa. Semoga enggak Pak. Oke. Jadi kalau kurang dari 100 namanya apa? Kurang dari 100. Rhythm. Ritme. Oh, Iya, ritme. 40 sampai Oke, oke, oke. Kita 60. cek, kita ngelek, cek. ngelek Pak, Oke, ngelek. awas. Otaknya ngelek. Takutnya oleng ya. Kita lihat dulu latihan-latihan soal nih. Oke, nih, ini irama apa? Coba. Reguler. Reguler, pintar. Mm-mm. Kotaknya nih, sebentar kotaknya saya hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 300 dibagi 10. 30. 30. Impulse pacemakernya dari mana? Avenot. Avenot. Berarti Avenot. Avenot nama iramanya apa? Jangsional. Jangsional gitu ya, jangsional. Heart rate-nya 30 jadi jangsional. Bradikardi. Iya, Bradikardi. pinter. Hehe, Oke. pinter. Wuih. Nih, iramanya apa? Ini Avenot. Jangan iramanya Avenot, reguler Pak. iramanya reguler apa Reguler. irreguler? Pak. Reguler. Reguler. Heart rate-nya 4 kotak besar berarti 300 bagi 4, 75. 75. Sumber pacemakernya dari mana? Avenot. Avenot. Berarti Avenot irama namanya apa? Jangsional. Jangsional. Bukan. Jangsional heart rate 75 jadi Takikardi. Jangsional takikardi. takikardi. Ya, salah. Namanya jangsional Oh, akselerasi. Yang dikatakan takikardi oh, itu heart rate-nya harus di atas 100 baru di 100. oh. takikardi. Oke ya. Ya, ya, Itu Pak. tapi dari 60 ke arah Akselerasi. 100 namanya akselerasi. Satu lagi nih. Oh, siap-siap. Oke. Irama reguler apa Reguler. irreguler? Reguler. Oke, Reguler. heart rate-nya berapa nih? Kita lihat ya. 1, 2, kurang lebih 3 lah ya. 300 dibagi 3. Ini 100. kurang lebih 110-an nih, kurang lebih ya. 110-an. Irama reguler heart rate Mm-mm. 110. Nah, ini ada gelombang P nggak? Nggak ada, Enggak. Pak. Enggak ada, Pak. Ini Ada. loh yang titik-titik ini loh, ini Itu T gelombang P nggak sih? nih, Itu ini P. gelombang P nih ya, ini gelombang P. Retrograde P waves artinya apa tuh bahasa bahasa Oh, Gersiknya? Balik. jungkir, Pak. Jungkir balik gitu ya, terbalik Kebalik. setelah gelombang QRS. Normal nggak? Harusnya kan gelombang Enggak. P itu munculnya sebelum QRS toh. Nah ini Ya. Iya. setelah gelombang S, harusnya J point atau poin jangsionalnya itu dia masuk ke dalam isoelektris ST dan ST, dia malah jungkir P-nya di sini. Nah ini namanya Mm-mm. irama jangsional, heart rate-nya 110 kali per menit. Namanya jangsional apa? Takikardi. Takikardi. Itu pintar. Paham? Udah Oh, paham? Paham. insya Nah, Allah. insya Allah ya, mantap, 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 pintar-pintar ya. Oke, saya hapus dulu. Next, yuk, Duh. gak usah Iramanya bingung-bingung nyari-nyari reguler. irama, jangan. Reguler. Iramanya reguler apa irreguler itu dulu Reguler. belajarnya. Reguler. Reguler, Pak. Reguler, oke. 8, Frekuensi 9, jantung 9. 300. 1, 2, 300 3, bagi 4, 9 5, berapa? 6, 7, 8, 9. 9. 300 34 bagi ya. 9 berapa? 30-an, Pak. 34 Iya, atau 30. 34, 35 lah. 35. Kurang dikit wajar. Sumber pacemaker sekarang kita lihat. Jangan dijawab, saya ilustrasikan.
Ada gelombang P atau tidak? Nggak ada. Tidak Ada. Gelombang P ya. Oke, tidak ada gelombang P, tidak ada gelombang P, tidak ada gelombang P. Paham sampai sini? Kalau Paham. tidak ada gelombang P, impulsnya dari S anode atau bukan? SNO. Bukan. 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 Iramanya sinus atau bukan? Bukan. Nah, berarti paham. Paham ya. Kalau tidak ada Nih. gelombang P, kita tinggal lihat QRS-nya itu normal atau abnormal, maksudnya sempit atau lebar. Abnormal. Lebar. Lebar. Lebar, lebih dari 3 kotak kecil. Berarti impuls itu masuk ke dalam avenot atau tidak? Tidak. 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 Tidak kan? Berarti kalau di Enggak, bawahnya Pak. avenot apa? Serabut. Purkinje. Terabut apa? Purkinje. Ah, Purkinje. iya, jangan dipisah-pisah serabut serabut apa lagi? Serabut Purkinje gitu ya. Jadi kalau istilahnya SA sama dengan sinus, AV sama dengan junksional, berarti ini irama Purkinje namanya irama lagi apa? belajar irama jantung nih. Apa? Purkinje Lupa. lupa, Pak. Lupa. Ayo, siapa yang ingat? Dapat coklat, tapi nggak bawa uang ke warung ya. Stiker coklat. Idio Ventrikuler. ventrikuler ya, per interval kita Wah. tidak dapat hitung garisnya lebar ya. Ini iramanya reguler, heart rate-nya 35 kali per menit, iramanya namanya idioventrikuler. Reguler. Heart rate-nya 35 kali per menit, berarti idioventrikuler apa? Ritem. Loh, kok ritme? 20-30 Mas. Radikal. Berarti ingat tadi kesalahan nyari belut. 20-30 berarti bukan Pak itu, Pak. 20 Enggak harusnya Purkinje piro? 20 sampai 20-30 nggak sih? 20 sampai 20 sampai 40 ritem, nah Oh, ini Pak. 40 ya? 35. Jadi Idioventricular rhythm. Ngawur. Ritem. iya Peter gitu ya. Kurang dari 30 namanya bradikardi, lebih dari 40 namanya ke arah 100 akselerasi. Kalau lebih dari 100 gambarnya kayak gini Baru namanya apa? takikardi. Hah? Ventrikuler takikardi. Idioventrikular takikardi atau ventrikel takikardi? Enggak tahu, Pak. Sama aja Kak Cita ya. Jadi kalau ada idioventrikular takikardi dengan ventrikel takikardi monomorfik itu sama ya. Oh, iya, Oh, iya, iya, iya. ngono. Ya, siap. Baik, ya, dilanjut nggak? Lanjut ya, dikit lagi nih. Lanjut, Pak. Yo, Ini mumpung udah panas, Pak. ya, mumpung udah panas. Panasnya telat, kayak Bayar. mesin diesel. Yo, next. Nah, iramanya Reguler. reguler, reguler, pinter. Terus frekuensi jantung, Nah ini. 2 kotak Ini besar. 1, 2, 3. Lebih dari 100. 2 kotak besar. 2 kotak besar. 150. 150. Sumber pacemaker dari mana? Wah, ini sudah jawab ini. Itu Serabut dari Purkinje. Rabut Purkinje. Serabut Purkinje. Oke, biar yakin gak itu serabut Purkinje? Yakin gak? Ya. Yes, Ya. yakin aja, Pak. Yakin. Ya. Yakin, harus yakin. Keyakinan Ya. itu didasari oleh apa? Didasari oleh analisa yang teman-teman buat tadi. Tidak ada gelombang P, QRS-nya langsung lebar, Lebar. berarti ini tidak melewati avenot gitu. Ya kan? Iya. Berarti di bawah avenot adalah Purkinje. Ya, Ya. yakin aja gitu. Oke, super pacemaker Purkinje. Interval PR tidak bisa dihitung, Tidak ada QRS-nya di lebar. Namanya ventrikular takikardi. Ventrikuler Ventricular takikardi. takikardi. grafiknya sama, gambarnya sama, namanya Takikardi. kalau Monomorfik. Nggak ngerti, Pak. monomorfik gitu ya. Kalau polimorfik gambarannya ada yang ke bawah, di sini ada yang ke atas gitu. Itu namanya Ya. polimorfik. Atau gambarannya lebih ke irregular gitu ya. Bisa teman-teman, pinter sudah gitu ya. Nih kalau kayak gini Insya diapain Allah. pasiennya? Ada nadi. Ayo, yang bisa jawab langsung lulus hukum. Tidak ada Waduh. Diapain? Kardioversi. Nggak ngerti, Pak. Salah.
VT Dan itu di RCP. RCP. Salah. Enggak. Bukan. Kardioversi biasanya. Salah. Tanpa nadi. Disuruh pulang. Salah. RDP. RJP. Ini loh, ventricular tachycardia itu ada dua jenis. Ada yang ada nadi, ada yang tanpa nadi. Jadi diapain dulu biar tahu. Ini kan dicek nadinya dulu berarti. Iya, dicek nadi dulu. Oh iya. Nanti kalau ada nadi tata laksananya lain. Ya, oke, wis, nggak usah dipikirin ya. Oke, next. Nah, ini Irreguler. irreguler. Ada nggak ada gelombang P, QRS-nya lebar, udah pasti namanya Ventricular. ventricular. Atretnya lebih dari Tachycardia. 150. Takikardi tapi irreguler. Berarti Polimorfik. jenisnya Polimorfik. polimorfik gitu ya. Pintar ya. Oke, next. Kalau ini saya nggak usah bahas ya, tapi ini adalah sebuah irama dari Torsa de Poang gitu. Torsa de Poang ini adalah irama yang memang sudah mengancam ya. Nah, biasanya dari awal diawali dengan adanya sebuah prolong QT interval. Itu yang pernah memanjang kayak gimana QT interval saya nggak usah kasih tahu dulu ya. Takutnya makin bingung. Nanti nggak apa-apa kalau mau diskusi WhatsApp aja ya. Ini dulu yang penting. Yes. Oke, next. Nih, yang atas sama yang bawah iramanya reguler atau irreguler. Yang atas dulu deh, yang Irreguler. atas, yang atas dulu. Irreguler. Irregular. Irreguler. Irreguler. Oke. Frekuensi jantungnya berapa ini? Nggak bisa dihitung ya. Nggak bisa. Nah, kita lihat sumber Tak pacemaker-nya ada di terhingga. mana? S apa? SA. Serabut Purkinje. Purkinje. Atrial Siapa nggak tadi sih? yang jawab SA? Atrial, Pak. Yang jawab SA Atrial langsung nggak sih? kasih sertifikat ya. Atrial nggak sih? Nggak Serabut. ngerti lah, Pak. Serabut Serabut Serabut. Purkinje. Serabutnya itu harus lengkap. Serabut dari tadi. Serabut Purkinje. Oke, pinter. Karena QRS-nya udah lebar-lebar, nggak jelas ini ya. Ya. Terus, Ya, Iya, ya. interval PR ada nggak? tidak ada, tidak Tidak bisa. Nggak. ada. Terus, kalau gelombang QRS-nya lebar, interpretasinya namanya apa? Kalau serabut Purkinje berarti diawali dengan kata Ventricle ventricular Ventricle. fibrilasi. Fibrilasi. Pintar. Ya, oke. F Yang ya. bawah juga ventricular fibrilasi atau tidak? Iya, halus. Iya, kalau ini yang kasar, ini yang halus. Oke, ya. Terus, nih coba, jangan kalau ini yang tadi ya, ini gampang ya. Sinus Nah, ini iramanya, irreguler. yo Irregular. reguler apa irreguler? Reguler. Irregular. Irreguler, Iramanya benar coba. irreguler. Frekuensi Yang yakin tuh jantungnya jawabnya. Reguler. Irreguler. 100. Irreguler, oke. 100. Terus frekuensinya 100. 100. Sumber pacemakernya, coba lihat. Ada. Nggak ada gelombang P. Gelombang P Ada nggak gelombang ada. P. Atrial nggak sih, Pak? Atrial. Salah jawab. Atrial. Dari vena. Atrial. Mana ada sumber pacemaker dari vena? Atrial. Atrium. Atrial. Serius nih dari atrium. Coba diperhatikan lagi. Atrium mana Pak? Atrium senen. P-nya berjari. Ada gelombang P enggak? Nggak. Nggak Ada. ada. Enggak ada. Ada keriting. Ya, Oh, Peter Kalau ada ya, keriting, banyak di kecil-kecil ya. rebonding dulu. Di smoothing, di rebonding ya. Kali. nggak ada. Coba ada atau tidak ada? Ada P. Mana tunjukin ke saya kalau ada. Ya. Nggak ada. Mana tunjukin ke saya kalau nggak ada. Tidak, Tidak tahu. tidak tahu. Saya angkat tangan, Pak. Nggak Angkat tahu, tangan, Pak. oke. Tangan di alun-alun ya. Oke nih teman-teman dilihat. Kebuka tuh jadi. Iya kan? Jadi ini gelombang P-nya ada, tapi dia berantakan, banyak, bergerigi, fibril namanya, bergetar saja kayak ventricular Atrial fibrillation. fibrilasi. Iya.
Jadi ini namanya impuls dari atrium. Yang membedakan dari atrium dan di AV node itu dilihat gelombang B-nya dan iramanya reguler atau irreguler ya. Oke, ini atrium. Interval PR jelas nggak bisa dihitung. Namanya juga interval PR. Ini gelombang B-nya banyak nih. Ini saya garis-garis nih gelombang B-nya nih. Ini P ya kan, ini P. Tapi ya berantakan gitu kan. Interval PR itu awal gelombang P sampai QRS. Berarti dia tidak bisa dihitung ya. Oke, QRS-nya sempit atau lebar? Sempit. Lebar. Sempit ya, berarti dia masih melewati Aveno tetap gitu ya. Jadi iramanya apa? 100 kali per menit irreguler. Atrial fibrilasi. Nah, atrial fibrilasi, atrial fibrilasi apa namanya? Polimorfik. Atrial polimorfik, atrial fibrilasi normoventricular respon. Berarti heart rate-nya masih 60 sampai 100. Kalau kurang dari 60 slow ventricular respon, kalau lebih dari 100 namanya atrial fibrilasi rapid ventricular Rapid ventricular respon. response. Ya, rapid itu cepat. Oke, mantap. Nah, ini iramanya reguler apa irreguler? Reguler. 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 Sumber frekuensi berapa? 4 kotak besar 75. Sumber pacemaker dari mana? Dari Atrial. Kenapa dari atrial? P-nya banyak, Gelombang P-nya banyak kayak gigi gergaji itu ya udah jelas dari flutter ya. Interval P yang nggak bisa dihitung, QRS juga sempit. Jadi iramanya namanya heart rate-nya berapa? atrial flutter. Atrial flutter apa? Atrial flutter. Normal atau bukan? Normal. Jadi atrial flutter normal, ventricular respon. Kalau kurang dari 60 slow ventricular respon. Lebih dari 100 rapid ventricular respon gitu ya. Ini kan 75 jadi normal ya. Oke Berarti atrial. guys, luar biasa orangnya. Sahabat dari Nersita Akademi ya. Luar biasa. Nah, kalau ini coba sedikit saya kasih. Pak, ada yang nanya Iramanya dulu, Pak. reguler apa irreguler? Pak, ada yang nanya. Oh, bangga silakan siapa? Pak, Monggo, berarti, Pak. oh ya, Pak, berarti untuk atrial fibrilasi dan flutter itu ada 3 jenis ya, Pak? Sama ya? Betul. Oh Untuk ya, heart rate-nya ya. iya, iya, Pak. Mm-mm. Iya. Terima kasih, Ya, Pak. sama-sama ya. Oke, ini dilanjut iramanya. Iya, Eh, apa ini? irreguler. 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 Coba. Irreguler, Pak. Irreguler apa irreguler? Irreguler. Irreguler kan udah jelas tuh. Ini reguler, ini kok enggak gitu ya. Terus ini Iya, dia iya. lagi. Oke, ini namanya irreguler. Frekuensi Irregular. jantungnya berapa kalau irreguler dihitung? Ini udah 6 detik. 60. Ini kan 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, 5 detik, 6 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 70. 70. 70. Sumber pacemakernya dari mana? Van Ada apa? P ya? Serabut Purkinje. Dari mana sebut Purkinje. Purkinje? Ada gelombang P, ada gelombang P, ada S gelombang anod. SA. Sangat. DP. Purkinje lagi. Pasti patokannya ke sini ya kan? Jangan ke sini dulu. Oke, terus interval PR-nya normal nggak? PR-nya ada yang nggak normal. Iya, yang umumnya lah. Normal. Normal. Oke, gelombang QRS-nya Sempit. 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 Interpretasinya jadi apa? Sinus aritmia. Sinus udah pasti dong, gak usah panjang-panjang, udah pasti sinus kan Esanon. Oh iya. Sinus aritmia. Salah. Sinus Ares. Sinus Ares dari mana? Gak ada Aresnya di sini. Sinus ritem dengan sinus ritem dengan kombinasi ada prematur ventricular contraction atau Oh. VES ya, ventricular extrasystole. Gitu ya. Oke, tapi kalau mau belajar tentang ekstrasistol ada lagi caranya, nggak sekarang, takutnya mumet ya.
Terima kasih. Oke, gimana? Gimana? Apa kabar Cukup teman-teman? cukup mumet ya teman-teman ya. Ada yang mau ditanyain nggak kepada Pak Ada yang mau Firman? Ayo ditanyain kita nggak? bikin Pak Firman mumet. Hmm. Agak Ada yang kecepatan mau Pak ditanyain katanya. nggak? Silahkan. Nanti diulang di Zoom aja, di Zoom, diulang di YouTube ya. Jadi nanti YouTube. Oh, Pak ada Firman bisa YouTube-nya. dibikin slow-mo. Nih, buat teman-teman, Kak Cita saya juga sambil ada yang live ternyata. Ada yang mau ikutan nggak kira-kira? Kalau ikutan webinar gitu ya. Ini banyak teman-teman, hampir 479 orang yang ikutin. Luar biasa ini ya. Luar bioskop. Itu. Gimana teman-teman, ada mau ditanyain nggak? Coba gimana? Ada apa namanya? Susah nggak sih itu belajar kayak gini? Masih bingung. Sebetulnya butuh pembiasaan sih Pak ya. Karena kalau percuma dibaca cuma sekali terus nggak diulang-ulang ya Betul. lupa. Kayaknya nanti di ini ya setelah diupload Zoom-nya di ini dipelajari lagi yang dijelaskan sama Pak Firman kan materinya juga sudah dikasih. Oke, ya jadi ada mau ditanyain nggak? Tadi teman-teman tuh intinya gini ya, cara membaca kan saya bilang tuh kalau mau belajar EKG biar cepat gampang membacanya itu, belajarlah dari yang dasar, anatomi, fisiologi, sumber pacemaker kan saya selalu ulang-ulang. Sumber pacemakernya itu harus betul-betul diperhatikan baik-baik gitu. Pacemaker SA node kayak gimana, AV node gimana, Purkinje gimana. Jadi nanti ketika dibolak-balik yang ngasih petunjuk juga dibelokin dikit kalau udah yakin yakin aja gitu. Kayak tadi lah ya sinus aritmia ya. Kan impulsnya udah pasti S-not gitu loh. P-nya ada gitu, cuman dia irregular. Ketika saya katakan ini irregular mas dari S-not langsung berubah jawabannya. Tapi kalau sudah yakin dan paham pasti paham. Ya, oke. Teman-teman, ada yang ditanyakan Ada lagi? yang mau ditanyain nggak? Cukup? Lumayan Pak awal belajar dasar lumayan paham tapi masih kurang waktu ngajarinnya. Iya kalau sampai waktu sholat tahajud ya nanti teman-teman besok nggak kerja. Nanti Oke ini ya teman-teman, sudah ya. diulang-ulang ya Kalau sudah teman-teman nanti ya. gak apa-apa lah Kak Cita diskusi aja kalau ada yang mau ditanyakan ya. Kalau Kak Cita punya Oke soal-soal siap. tentang kegawat daruratan boleh kita join live-nya ya. Biar sama-sama nanti Oke, dengarnya Kak Cita biar banyak bisa Pak, banyak. Monggo. ya Bapak boleh. yang jawab tapi ya. Ya, nggak apa-apa ya. Kapan gitu soal-soal hukum tentang IGD, ICU kayak gitu nggak apa-apa. Libatin saya. Nanti saya join. Ya. Oh, Kita janjian aja oke. untuk soal-soal hukum terutama sama P3K. Siap. Oke, terima Baik, kasih. teman-teman. Ada yang mau tanyain? Nggak ada? Ada ya, kayaknya udah Sudah Pak, paham. cukup. Terima kasih banyak Kak Cita sekali lagi sudah memberikan kepercayaan kepada Damaruja Medika membawakan materi 3 hari ini ya tentang EKG dan mudah-mudahan bermanfaat untuk rekan-rekan. Mohon maaf kalau ada kalimat atau kata saya yang menyinggung ke rekan-rekan. Kalau saya memang senang bercanda jadi ketawa-ketawa kayak itu jangan tersinggung ya karena memang biar lebih fresh aja teman-teman ya. Dan saya yakin percaya teman-teman juga jangan cukup merasa mau udah cukup sekian aja gitu latihannya. Ada pelatihan lagi silakan tentang EKG dimanapun ikuti gitu ya. Yang penting basicnya sudah tahu. Nggak ada yang instan teman-teman kecuali mie rebus ya. Jadi pasti butuh proses belajar EKG itu. Saya juga nggak terlalu paham banget, nggak perlu ahli banget, tapi sedikit saya yang basic-basic saya tahu. Sampai ketemu di lain kesempatan Kak Cita dan rekan-rekan. Salam sukses, salam hormat. Semoga Hukom dan P3K-nya lulus. Sampai ketemu di Amin. pelatihan berikutnya dan webinar lanjutannya. Damar Amin. Medika pamit, hatur nuhun, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Firman. Yang Sama-sama belum, kakak, saya izin live ya. ya Pak, yang belum follow akun TikToknya Pak Firman, boleh follow ya. Namanya Damar Wijaya Medika ya. Nanti belajar kegawat daruratan di sana teman-teman. Terima kasih banyak Pak Dadah. atas waktunya. Sama-sama. Teman-teman juga. Oh iya Pak, minta tolong dimatiin recordnya Pak. Oh iya, di mana sih? Sik Pak, kalau Bapak Oh live ya, udah. nanti habis langsung soalnya Bapak host. Saya sekalian tutup aja Pak ya.